Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran tema. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu dari tema 1 subtema 3. Kita akan mengulang sedikit tentang kalimat perintah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalimat perintah itu ada kalimat untuk memerintah seseorang atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kali ini Bapak akan mengingatkan lagi apa itu kalimat perintah, contoh-contohnya. Kemarin ada kalimat perintah yang menggunakan kata tolong dan jangan. Kalian bisa membuka di halaman 58. Di situ halaman 58 itu yang di bawah ada teks percakapan. Itu bisa kalian baca. Di situ ada menyimpan beberapa kalimat-kalimat perintah yang diucapkan oleh seorang guru. Ceritanya di sini mereka akan melakukan upacara bendera hari Senin. Jadi ada ibu guru yang akan memilih seseorang menjadi petugas upacara. Pada kalimat yang bagian ketiga ini, di situ ibu guru berkata, "Andi, kamu menjadi pemimpin upacara. Segera siapkan barisan." Seperti yang bisa kalian baca, di situ kalimat perintahnya terdapat di bagian sini. Segera siapkan barisan. Di situ contoh kalimat perintahnya. Kalimat perintah itu intinya adalah kalimat yang menyuruh atau memerintah seseorang. Contoh-contohnya, misalnya kalau kalimatnya tolong, kalimatnya seperti ini. Tolong ambilkan buku saya. Itu contoh kalimat perintah. Atau tolong bawa kertas ini ke dalam. Itu juga kalimat perintah. Lalu jika kata-katanya jangan, misalnya jangan itu, Andi, jangan menutup pintu itu kuat-kuat. Itu contoh kalimat perintah. Lalu jangan bermain sampai malam. Itu juga contoh kalimat perintah. Itu adalah contoh kalimat perintah. Kita sudah mengulangnya, semoga kalian ingat. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita ke bagian yang PPKN. Kemarin kita sudah mengingat materi tentang penerapan sila pertama dan sila kedua. Hari ini kita akan belajar penerapan dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu di halaman 61. Di halaman 61 ada cerita di bawah situ. Yang ini, halaman 61. Ini pengamalan sila ketiga Pancasila. Di situ dijelaskan bahwa saling membantu merupakan wujud persatuan. Rasa persatuan diterapkan di semua tempat. Rasa persatuan merupakan amalan Pancasila ketiga. Seperti yang kita tahu, sila ketiga itu bunyinya adalah persatuan Indonesia. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan persatuan itu merupakan penerapan dari sila Pancasila. Kita tidak boleh terpecah belah, berteman tidak boleh pilih-pilih, saling bekerja sama. Itu contoh penerapan dari sila ketiga. Contoh lagi di sini, halaman 62, lanjutan yang tadi, kalimat yang awal. Selain saling membantu, juga harus saling memaafkan. Jika ada teman yang bersalah dan meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkannya. Itu contoh penerapan dari sila ketiga. Artinya kita saling memaafkan, tidak boleh terpecah belah, harus saling bersatu. Bagaimana cara kita bersatu? Itu harus minta maaf jika ada salah, agar kita tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Itu contoh penerapan sila ketiga. Lalu bagaimana dengan sila 4 dan kelima? Untuk sila 4 dan kelima kalian bisa baca di halaman 63. Halaman 63 di bagian yang cerita ini, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa membaca ceritanya di situ. Inti cerita itu mereka sedang bermusyawarah. Bermusyawarah itu apa? Musyawarah itu artinya berembuk atau berdiskusi bersama untuk menentukan suatu kesimpulan. Artinya berkumpul bersama untuk membuat keputusan. Itu namanya musyawarah. Jadi ceritanya Andi dengan teman-temannya ini sedang bermusyawarah atau berdiskusi bersama untuk menentukan petugas bendera. Jadi Andi membagi tugasnya bergiliran. Jadi Andi itu membagi tugasnya dengan adil. Jadi misalnya ada yang jadi tukang bawa bendera, ada yang jadi pemimpin upacara, ada yang bawa teks Pancasila, semua diatur Andi. Di mana letak penerapan sila Pancasila keempat dan kelimanya? Kalau kita ingat,
Sila keempat tuh bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kerakyatan itu harus dipimpin dari hikmat dan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya jika ingin membuat suatu keputusan harus dilakukan dengan musyawarah. Jadi tidak boleh misalnya Andi langsung asal tunjuk, kamu jadi pembawa bendera, kamu jadi pembawa Pancasila. Itu tidak boleh, karena dalam Pancasila dijelaskan bahwa sila yang keempat dijelaskan bahwa kita harus bermusyawarah untuk menentukan sesuatu. Nah itu, makanya di sini mereka bermusyawarah untuk menentukan tugas-tugasnya. Nah, jadi itulah penerapan sila keempat. Jika ingin menentukan sesuatu dengan teman-teman, harus bermusyawarah atau berdiskusi dulu. Misalnya jika ingin bermain, kalian harus saling bertanya dulu ke teman yang lain, hari ini kita bermain apa, jam berapa mainnya, itu semua harus didiskusikan. Tidak boleh langsung menentukan sendiri. Lalu bagaimana dengan sila kelimanya? Sila kelima itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak penerapan keadilan dalam cerita ini? Nah, jika kalian baca, di situ dijelaskan bahwa Andi membagi tugas dengan adil. Adil di sini maksudnya semua orang mendapatkan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, jika dia mampu suaranya nyaring, tegas, maka dia harus dipilih. Maka dia bisa dipilih menjadi pemimpin upacara. Nah, jika dia bagus dalam baris berbaris, dia bisa dipilih menjadi pembawa bendera. Itu contohnya. Itulah membagi tugas dengan adil, sesuai dengan bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya jika kita ingin memberikan tugas kepada seseorang atau melakukan sesuatu, atau jika kita seorang pemimpin, kita harus adil dalam membuat keputusan. Tidak boleh misalnya orang yang tidak mampu kita kasih tugas yang lebih berat, itu namanya tidak adil. Adil itu bukan berarti harus sama rata. Adil itu adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika misalnya ada anak yang suaranya kecil, kurang tegas, ya kita tidak bisa memilih dia menjadi pemimpin upacara. Kita bisa tugaskan dia ke yang lain, misalnya jadi pembawa Pancasila. Itu lebih adil, sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Nah, itu contoh-contoh penerapan sila Pancasilanya. Kemarin sudah dijelaskan sila pertama dan kedua. Barusan sudah Bapak jelaskan penerapan dari sila ketiga, keempat, dan kelima di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kalian bisa ingat. Nah, itu saja materi kita pada pembelajaran dari subtema 3 ini, yaitu tentang kalimat perintah sudah dijelaskan, apa saja contoh-contohnya dan bagaimana sifat-sifatnya. Lalu tentang penerapan sila Pancasila dari 1 sampai 5. Nah, untuk tugasnya cukup sederhana. Bapak akan memberikan tugasnya sesuai dengan soal yang halaman 59. Nah, jika kalian buka halaman 59, di atas itu ada tugas. Ini halaman 59. Bapak akan bacakan tugasnya. Buatlah masing-masing 3 buah kalimat perintah dengan menggunakan kata tolong dan jangan. Maksudnya gini, kalian akan membuat 6 buah kalimat, 3 dengan kata tolong dan 3 dengan kata jangan. Misalnya sudah Bapak jelaskan tadi, contohnya misalnya tolong ambilkan buku Ani, itu contohnya. Itu sudah satu, jangan dipakai lagi ya, kalian bisa cari yang lain. Jadi dengan kata tolong buat 3 buah kalimat perintah. Lalu dengan kata jangan buat 3 buah kalimat juga. Jadi totalnya ada 6 kalimat yang harus kalian buat. Nah, tulis sendiri di buku tugasnya. Jika sudah, kirimkan ke WA guru kelas kalian masing-masing. Nah, itu saja materi pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.